أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله
العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min zulmatil adami binuril ijad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa imamina wa nuri qulubina Muhammadin al-hadi ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa fadda'na ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha wa uridu an akhtabiya da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Rawahul Bukhari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, kata Allah Ta'ala bituli hayatihim. Kita doakan mudah-mudahan para alim ulama yang ada di depan kita dipanjangkan Allah Ta'ala umur. Yang terhormat bapak-bapak, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, pencinta Maulidir Rasul yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Lebih-lebih kita masih diberinya nikmat umur dan kesehatan sehingga pada siang menjelang sore ini kita dikumpulkan tempat yang mulia ini dalam rangka sama-sama memperingati, mengagungkan, membesarkan hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita di tempat ini ditulis oleh Allah sebagai amal ibadah, diangkat derajat kita di sisinya dan dihapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah terlimpah kepada Rasul pilihan, pembawa alur kebenaran, mengikis segala kemusyrikan dan kejahilan, sang pelita hati, penyujuk jiwa kita, Al-Habibil A'zam, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diakui beliau sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ulun ucapkan kepada sahibul bait atau tuan rumah yang telah mengundang, memberikan kepercayaan bahkan kehormatan kepada diri pribadi ulun dan mengundang kita barataan di tempat ini untuk sama-sama membesarkan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kita doakan, mudah-mudahan tuan rumah sekeluarga diganjar pahala yang berlipat ganda oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesulitannya, dibahagiakan Allah dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah waktu berjalan begitu cepat. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-25 bulan Rabiul Awal, bulan yang selalu mengingatkan kita akan 3 peristiwa besar yang terjadi pada diri Rasulullah. Pertama hari lahirnya, yang kedua hari hijrahnya, dan yang ketiga hari wafatnya. Alhamdulillah di bulan Rabiul Awal ini dari hari ke hari
peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin ramai dilaksanakan umat Islam di berbagai tempat, tak terkecuali di berbagai penjuru. Ini merupakan kesadaran umat Islam untuk mengenang kembali betapa besar jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban risalah ilahiyah, dalam mengemban perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama agar umat manusia terselamatkan di dunia dan di akhirat. Sekaligus peringatan Maulid ini juga sebagai bentuk kegembiraan kita karena diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bergembira menyambut kelahiran Rasulullah adalah perintah Allah. Sebagaimana disebutkan Allah dalam surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya hendaklah kalian bergembira. Selain itu juga menampakkan kesyukuran kita kepada Allah karena dengan diutusnya Rasulullah kita barataan beruntung menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik dari umat yang lain. Ini yang sangat kita banggakan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita belum lahir langsung dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat beliau. Mana keuntungan kita? Allah Subhanahu wa taala beda menghargai umat yang dulu kebaikannya dengan umat Rasulullah. Kalau umat yang dulu Allah taala menghargai kebaikannya satu dibalas satu. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dibalas satu, malah sampai 10, 700 bahkan bighairi hisab. Karena Allah taala menghargai umat yang dahulu dengan tenaganya, tapi Allah menghargai umat Rasulullah ini dengan pangkat nabinya. Beda Pak, kalau orang bekerja itu gajinya dengan tenaga dengan pangkat. Kalau kita bekerja dengan tenaga, misalnya membelupah mengatam begini nih, setengah harianan berapa? Anggaplah 100.000. Tapi bupati bekerja sama pada 12 jam. Di kantor sekali coret saja berapa? Nah ini kita merasa beruntung kepada Allah. Allah kadang memandang amal kita tapi dengan pangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabiullah Adam alaihi salam, kata beliau dalam kitab Irsyadul Ibad, aku iri sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 4 perkara, kata beliau. Kalau Nabi aja iri, kenapa kita kada bangga sebagai umat Rasulullah? Pertama, kata Nabi Adam, aku baru diterima taubatku oleh Allah Ta'ala ketika aku baru masuk kota Mekah. Sementara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau hendak bertobat tidak usah ke Mekah. Di serantau ini diterima Allah. Iri aku, kata Nabi Adam. Itu pun aku diterima oleh Allah Ta'ala karena aku mengandalkan nama Nabi Muhammad, berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Hujjatullah 'alal Alamin fi Mu'jizati Sayyidil Mursalin, Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Hitami mengatakan, ketika itu Nabi Adam masuk kota Mekah, beliau berkata, ya Rabb, bihaqqi Muhammadin ighfirli, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad ampuni aku. Langsung dijawab oleh Allah, ya Adam, kaifa arabta Muhammadan? Kapan engkau kenal wahai Adam kepada Nabi Muhammad padahal dia belum kuciptakan? Kata Nabi Adam, ya Rabb, lamma khalaqtani biyadik rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika ulun diciptakan engkau dengan kekuasaan engkau ya Allah, ulun angkat kepala, ulun lihat di atas tiang-tiang aras terpampang nama tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tahulah ulun, orang yang namanya berdampingan dengan nama engkau ya Allah pasti bukan orang sembarangan. Qala sadaqta ya Adam, benar ya Adam, kata Allah, laula Muhammadan ma khalaqtuka, kalau bukan karena aku menciptakan Nabi Muhammad kau pun tidak kuciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi Adam, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku melakukan satu kesalahan, aku dipisahkan Allah dengan istriku. Aku diturunkan di India di bawah kaki bukit Himalaya. Istriku diturunkan di Jeddah, iblis diturunkan di Basrah di Irak. Tapi sahbian, ya nang ketemunya tuh di mana? Di Jabal Rahmah di Mekah. Ya Allah. Makanya orang-orang India tuh bungas-bungas. Nabi Adam turun di situ, bintang India darlah.
Syahrul Khan, Salman Khan, Amitabh Bachchan. Nah, tahu juga sedikit tuh. Ya, kita ini nang keberapakah sudah, tapi alhamdulillah ini ganda bungas kita ya kalau syukur kepada Allah Ta'ala. Tapi umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam, ketika melakukan satu kesalahan, dia tidak dipisah oleh Allah. Yang ketiga, aku iri sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika aku melakukan satu kesalahan. Aku ditelanjangi oleh Allah. Keluarkan ke dunia ini dari surga, telanjang. Umat Nabi Muhammad ketika melakukan kesalahan, walaupun dalam keadaan telanjang, pakaiannya tidak diambili oleh Allah. Inilah terdengar nam gawe dosa tuh. Diambili Tuhan pakaiannya kada. Ya Allah. Yang keempat, kata Nabi Adam, aku iri sama umat Nabi Muhammad ketika aku melakukan satu kesalahan, aku dikeluarkan dari surga. Sementara umat Nabi Muhammad ketika melakukan satu kesalahan, dia taubat, malah dia sebaliknya masuk ke dalam surga. Nah, inilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umat Nabi ini umurnya pendek. Ada umat nambah hari 500, 600, ada 6.000-an tahun umur. Tapi kebaikannya dihargai Allah satu dibalas satu. Umat Nabi Muhammad, walaupun umur umatku, kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60-70 aja. Bila sudah lebih pada itu bonus ngarannya. Tapi Allah siapkan pahala yang besar-besar. Ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar satu kali beribadah menemui kita satu Ramadan. Itu pasti ada Lailatul Qadar. Asal beribadat saja, walau kada melihat tetap dapat. Sama beribadat 83 tahun 4 bulan kah? Enggak 80 tahun. 20 tahun kita misalnya menemui Ramadan, beribadah terus. Berarti kita 80 kali 20 sama beribadat 1.600 tahun. Udah melampaui kebaikan umat yang dulu. Belum lagi kena ada malam nisfu Sa'ban, ada malam hari raya. Masya Allah, ini patut kita syukuri jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita memperingati Maulid ini tidak lain adalah kita bersyukur kepada Allah. Tambah lagi dengan Maulid ini melatih, membiasakan lidah kita bersalawat kepada Rasulullah. Ini untung banget tuan rumah. Kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, ma min baitin aw masjidin quri'a maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikah wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwan. Tidak ada rumah, tempat, masjid yang dibacakan maulid Nabi melainkan di situ malaikat-malaikat dari langit turun. Kita mereka ada melihat. Ya kah? Dia membawakan maghfirah rahmatnya Allah, dan rahmat Allah akan dibagikan kepada semua yang hadir, dan mereka mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melatih kita untuk bersalawat. Semakin kita banyak bersalawat kepada Nabi, kita akan semakin dekat. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub halaman 30, Imam Al-Ghazali menceritakan, anna rajulan ghafilan anis salati ala Rasulillah. Ada seorang laki-laki yang ghafil. Ghafil ini apa? Malas bersalawat lawan Nabi, jarang benar. Sebulan sekali aku bisa kada. Fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Pada suatu malam dia bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi melihat Nabi, walam yaltafit ilaih, tapi Nabi kada berpaling, kada menghadapi, acuh tak acuh aja Nabi. Akhirnya si laki-laki tadi sedih, ya Rasulullah, a anta alayya ghadban? Pian marah kalawan ulun? Lah aja Nabi kada. Ata'rifuni ya Rasulullah? Pian kenal lawan ulun? La a'rifu, kata Nabi, aku tidak kenal. Ini sedihnya pian. Kita ngaku kenal sama Nabi, tapi Nabi kita ngakui. Ya Rasulullah, bukankah ulama sudah mengatakan bahwa Nabi itu lebih mengenal umatnya, lebih kenal daripada orang tua dengan anaknya? Naam ya Nabi. Walakin ma'rifati ala qadri salatihim alaih. Tapi aku kenal dengan umatku seberapa banyak dia bersalawat kepadaku. Makin dia banyak, aku makin kenal. Makin dia sedikit, makin kurang. Pantabaha, lalu dia terbangun terjaga. Fa'aujaba ala nafsihi, lalu diwajibkan kepada dirinya, ya Allah, mulai hari ini ulun wajib bersalawat kulla yaumin mi'ata marrah, 100 kali sehari. Lalu diamalkannya, fa'amila bih, dia amalkannya itu salawat 100 kali, 100 kali. Summa ra'a fil manam, imbah itu pas kada lawas tamimpi pulang bertemu lawan Nabi.
Begitu diberi salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Ujar Nabi, waalaikumsalam. Al-an ana arifuka, sekarang aku udah kenal sama engkau. Engkau ini Fulan bin Fulan. Bukan namanya aja dikenal Nabi, tapi bapaknya juga disambat Nabi. Masya Allah. Wa ana asfa'ulaka, aku akan berikan syafaat kepada engkau, kata Rasulullah. Sesudah itu jadilah dia seorang muhibban yang menjadi pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang bersalawat nih membahagiakan kuitan. Jadi ujar Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam inya sudah mengharumkan nama abahnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dulu Nabi kada kenal dengan abahnya, tapi anaknya banyak bersalawat, akhirnya apa? Malaikat membawakan salawat kita ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini salawat si Fulan bin si Fulan. Nabi pun bangga terhadap yang bersalawat dan kepada abahnya. Jadi otomatis di sini kita termasuk orang berbakti kepada ayah dan ibu kita dengan berkat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Maka oleh itu perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semakin banyak semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di antara manfaat Maulid. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah telah mencatat bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang paling sukses. Makanya Allah berfirman, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Perhatikanlah bagaimana Allah melebihkan dari satu orang anbiya dengan anbiya yang lain. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pemimpin yang paling sukses melakukan perubahan terhadap bangsa Arab khususnya. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak maju menjadi maju. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak ada pemimpin yang paling besar, yang paling hebat, yang paling dahsyat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 keunggulan Nabi di antara pemimpin-pemimpin yang lain. Yang pertama, beliau telah berhasil mengangkat harkat martabat manusia dari kehancuran. Bayangkan sebelum Nabi kita diutus di Mekah itu hancur banget, baik masalah keyakinan, masalah hukum, ataupun masalah sosial hancur. Di mana keyakinan ketika Nabi belum diutus, mereka banyak punya Tuhan. Ada yang bertuhan di gunung, ada yang bertuhan macam-macam. Bahkan di dinding Baitullah, di dalam Baitullah itu banyak berhala-berhala. Sebelum Nabi dilahirkan itu ada 360 berhala. Jadi macam-macam mereka punya Tuhan. Tapi setelah Rasulullah diutus, mereka yang tadinya bertuhan banyak kembali bertuhan kepada Allah yang satu. Yang kedua, Nabi berhasil mengangkat harkat manusia dari masalah hukum. Di Mekah sebelum Nabi diutus yang berlaku apa? Hukum rimba. Siapa yang gagah, siapa yang jagau, maka dialah yang berkuasa. Berlaku hukum rimba, hukum hutan. Di hutan itu kan harimau yang paling berkuasa, memangsa yang lemah. Tapi setelah Rasulullah diutus, manusia di depan Allah Ta'ala sama. La fadla bainal arabi wal ajam illa bitaqwa. Sama dia dapat hukum. Kalau dia salah, walaupun bangsawan tetap dihukum. Bedakan hukum kita. Maling ayam 2 tahun, korupsi 40 miliar 2 bulan. Itu kenyataan. Islam, Rasulullah sebutnya siapa aja yang bersalah dihukum. Yang ketiga, Nabi berhasil mengangkat harkat martabat manusia dari kehancuran tentang bidang sosial. Status sosial waktu itu berbeda banget, ya kah? Terutama bibinian, kasihan. Bibinian kada ada artinya, diperjualbelikan, hanya menjadi alat pemuas nafsu. Habis manis sapah dibuang. Kasihan bibinian waktu itu, ya Allah. Makanya orang Arab dalam Quran itu diceritakan kalau mereka beranak perempuan, udah masam muha mereka, ada yang mengubur hidup-hidup. Tapi setelah Rasulullah diutus, harkat martabat perempuan diangkat oleh Allah sampai Nabi berkata, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu, kaki perempuan dada di bawah telapak kaki bapak dada. Begitu penghormatan Rasulullah terhadap wanita. Nah, satu kesuksesan Rasulullah berhasil mengangkat harkat martabat manusia dari kehancuran, baik keyakinannya, ketuhanannya, ataupun dari masalah hukum ataupun masalah sosial. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam
mempunyai keunggulan bahwa beliau diutus kepada seluruh manusia. Kalau nabi-nabi yang lalu itu diutus hanya tertentu kepada kaumnya masing-masing, kelompoknya masing-masing. Nabi Ibrahim kepada kaum Namrud, Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Lot kepada kaum Samud itu lain, Samud nama Qurayab itu lain. Tapi kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Berarti maksud seluruh manusia itu habis Jadi kalau diumpamakan nabi-nabi yang dulu itu hanya diutus bagaikan apa, jika di istilah lampu itulah menerangi satu ruangan aja. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan satu ruangan diutus oleh Allah untuk menerangi semesta alam. Makanya para ulama mengisyaratkan, mengistilahkan Nabi kita itu bagaikan matahari. Ya kan? Pemimpin-pemimpin hebat yang ada di dunia ini bagaikan bintang. Bintang banyak di waktu malam. An-nujumu bis sama'i katsiratun. Walakin asy-syamsu wahidun. Bintang banyak, berjuta-juta bintang di langit. Tapi begitu sudah pagi bintangnya hilang, terbit matahari semuanya hilang. Yang kelihatan cuma matahari. Ka'annahu syamsu fadlin hum kawakibuha yuzhirna anwaraha linnasi fi dzulami. Nabi itu bagaikan matahari, Masya Allah, tabarakallah. Pemimpin yang lain bagaikan bintang. An-nasu katsiratun, manusia banyak seluruh dunia. Walakin fi qalbi anta wahidun. Tapi di hati kita hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai. Masya Allah. Yang ketiga dari 5 keunggulan Nabi, ini kita sampaikan tidak lain untuk menambah mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yang ketiga keunggulan Nabi adalah pada diri beliau terhimpun sifat-sifat kepujian. Keberanian Nabi Musa, Nabi juga pemberani. Kedermawanan Nabi Harun, Nabi lebih dermawan lagi. Kesabaran Nabi Nuh, Nabi lebih sabar lagi. Ketampanan Nabi Yusuf, Nabi kita lebih tampan lagi. Mau tahu ketampanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kalau bibi ini kagum lawan ketampanan lelaki itu wajar. Tapi kalau lelaki, ya kah, kagum dengan ketampanan Rasulullah itu luar biasa. Diceritakan dalam tarikh. Gua minum dulu, ulinya karing. Kasat dah nonstop. Habis di sini habis asar ke negara. Nah, ke negara pulang. Doakan mudahan ulun sehat. Sampai hari Senin, pada hari Senin tuh habis dah. Karena ada waktu lagi terserah aja. Ayo hari Senin bareng dulu aja. Pagi lawan kamarian, ayo juga. Dan jangan garing aja, Bang. Awak bilang lucut juga, biar. Allah. Amin. Hasan bin Sabit. Sebelum beliau masuk Islam, Hasan bin Sabit itu terkenal ahli syair. Merancang syair, pokoknya jaka benumur satuan lo lomba syair samakah atau kada denang melawan non Hasan bin Sabit. Lagi sin belum masuk Islam. Kiok terus berdataan dapat Hasan bin Sabit. Nah, jar bubuhan Abu Jahal. Coba-coba Bang nih, kita undang Hasan bin Sabit nih, suruh mengarang syair, kita suruh menemui Muhammad, lalu ia bersyair menghantam Muhammad, lalu Muhammad ini malu ampih mendakwahkan agama. Akur jebuhannya. Undang Hasan bin Sabit. Kenapa aja Hasan bin Sabit mengundang aku? Kami ini sudah susah payah hendak menghentikan dakwah Muhammad ini kada kawa. Coba Bang sebutin lagi belum kami coba. Nah, ikam ahli syair. Bila ikam bersyair di hadapannya tuh ulah kayak apakah supaya inya ampih berdakwah. Ujar Hasan bin Sabit pun cocok pandirnya. Berapa? Akhirnya terjadilah transaksi. Sekian ratus dinar emas. Dinar emas itu 1 dinar 4,25 gram. 100 berapa? Parak betatang kilo. Ambilnya di mana Muhammad pacang lewat tuh ya jurang situ jalan situnya biasa lewat situ. Hasan bin Sabit itu sudah mulai merancang syair.
Wah, ini kena kanu supaya Muhammad ini sopan ada lagi bersuara apa-apa. Begitu bubuhan Abu Jahal sudah bulikan semuaan, Hasan bin Sabit menuju tempat yang disebutkan itu. Hadangi oleh Hasan bin Sabit. Tiba-tiba Rasulullah datang. Begitu melihat tasampuk tering jaga bahasa kita nih. Hasan bin Sabit konsep di kepala syair hilang. Hasan bin Sabit apa nih? Sampai nutup mata, tutup ranggang. Begitu lewat Nabi dirawakan lah. Uja Hasan bin Sabit Nabi lewat. Kada jadi ini aku boleh kakanda mas orang nek dinar nek. Dan jadi aku ini lain manusia biasa ini bujur-bujur Rasul. Aku dijasi Hasan bin Sabit rancak juga tetamu manusia yang biasa. Tapi lain nih konsep di kepalaku hilang. Atarakannya ulun kira kada membulikakan lagi dah. Mas tu tiwas bulikakan. Ain apa jebun Abu Jahal membulikakan. Ke ini. Ikam kada tahu. Aku ini sudah melihat nah. Inya tuh dasar bujur-bujur nabi. Kenapa ikam kada beriman? Nah, jabuhannya tapak kalaham kita nek. Manyuruh menghentikan dakwah Muhammad, malah inya nang hendak beriman, mengagumi Muhammad. Makanya dalam syair itu ada syahidal wara'u bi fadli hatal a'da wal fadlu ma syahidat bihil a'da. Jadi telah menyaksikan orang-orang yang memusuhi Islam itu tentang ketampanan Nabi, mereka banyak masuk Islam karena luar biasa. Asal jangan ada sifat hasad di dalam dadanya. Amun sifat hasad walaupun 1000 kali bungas kayak Nabi itu tetapnya kada beriman. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal itu dengki. Napa? Rasa tersaingi. Pertama napa? Kalah bersaing lawan Nabi untuk mendapatkan Khadijah. Tadi hulu Nabi, aku kalah menjabu Jahal situ kan menanti-nanti. Jadi ujar Abu Zar Al-Ghifari waktu belum masuk Islam, ikam Abu Jahal, amun kada beriman, tahu lek pada Muhammad tu Nabi tahu mau ya. Nah kenapa kada beriman, kapan yang masuk neraka? Marah aja Abu Jahal masuk neraka. Di dunia barang bedahulu kok kada kalah. Tuh tak karasi buyang mah. Orang mun salah tuh jangan dikarasi. Kerasnya Abu Jahal. Sidin mati di perang Badar. Nah, dengarkan Hasan bin Sabit ketika Muhammad itu lewat. Falamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu kaffi ala basari khaufan ala basari min husni suratihi walastu anzuruhu illa ala qadari ruhun minan nur fil jismi minal qamari kahilyatin nudijat ka'anjumiz zuhuri. Syairnya haratnya. Lamma ra'aitu anwarahu sata'at, manakala kulihat tiba-tiba memancar cahaya Muhammad itu luar biasa. Wada'tu kaffi ala basari, aku kasih lawan kata Hasan bin Sabit kada sanggup memandang mataku. Kututup mataku dengan tanganku, aku perandangkan. Kenapa? Khaufan ala basari min husni suratihi. Kada sanggup aku memandang, kenapa? Daripada ketampanan yang luar biasa. Walastu anzuru ila ala qadari, aku tidak bisa memandangnya kecuali sekadarnya saja. Silau. Ruhun minan nur, cahaya yang keluar cahaya daripada jiwa yang dari dalam, fi jismin yang dibalut dalam tubuh minal qamari bagaikan rembulan, kahilyatin bagaikan untayan permata, nujijat yang diuntaikan ke anjumiz zuhuri bagaikan bintang-bintang kejora. Berjauhan lagi bun Abu Jahal aja, Abu Jahal lamah lintok mendengar syairnya siapa tadi? Hasan bin Sabit. Lamma ra'aitu anwarahu sata'at, manakala kulihat cahaya memancar, wada'tu kaffi ala basari, kuletakkan tanganku di atas mataku. Kenapa? Khaufan min husni suratihi, aku takutan memandang daripada tampannya wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walastu anzuru ila ala qadari, aku hanya memandang sedikit saja, kada sanggup aku Hasan bin Sabit. Kenapa? Ruhun minan nur, karena cahaya memancar dari dalam tubuh yang dibalut daripada cahaya rembulan. Kahilyatin nudijat ka'anjumiz zuhuri, bagaikan permata yang diuntaikan bagaikan bintang-bintang kejora. Habis diserahkan duit, Hasan bin Sabit mengapa? Hasan bin Sabit, aku kada boleh ke rumah, aku harus menemuin Muhammadnya, aku hendak masuk Islam. Boleh ke rumah,
Hanta pakalah buannya tadi. Gangangan mau undang tadi hendak mano. Boleh datanglah Hasan bin Sabit kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat siapa di luar, ternyata Hasan bin Sabit. Silahkan masuk. Ya Rasulullah, alimnil Islam, ajarkan kepada ulun Islam. Seketika itu juga Hasan bin Sabit mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu bahagianya Hasan bin Sabit, belum pulang dia memandang Rasulullah tidak pernah puas-puasnya. Lalu dia bersyair sebagaimana syair yang sudah masyhur, apakah dirangkai oleh Habib Syekh, apa itu? Wa ajmalu min kalam taraqattu aini wa afdalu min kalam talidin nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Seindah engkau ya Rasulullah, belum pernah kata Hasan bin Sabit mata ulun melihat. Wa afdalu min kalam talidin nisa, seabdal pian belum pernah ada perempuan yang melahirkan bayi ke dunia ini. Udah miliaran bayi sampai hari ini belum ada yang melahirkan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ya Rasulullah diciptakan terbebas daripada aib dan cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha, seolah-olah engkau diciptakan sesuai dengan kehendakmu. Aku hendak bungas, aku hendak mancung hidung, sesuai kehendakmu ya Rasulullah. Oh, ini luar biasa Hasan bin Sabit, sehingga Hasan bin Sabit ketika itu mendapat hadiah sorban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ketika kita memuji Nabi berarti kita menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah akan senang. Bila Rasulullah senang, Allah pasti senang. Jadi bermaulidan ini membuat Rasulullah senang. Ada ulama mimpi, ujar Imam Qurtubi, ada ulama mimpi ketemu Rasulullah, ditanyakan ya Rasulullah, bagaimana kami yang merayakan maulid sampean? Apa Nabi menjawab, man fariha bina, farih Nabi, siapa bergembira dengan kelahiran kami gembirakan. Mana buktinya? Tuh Abu Lahab sekali aja bergembira Senin, tiap malam Senin diselamatkan Allah, dilapangkan Allah daripada siksa kubur. Idza kana hadza jammuhu bitabbat yadai fil jahim mukhallada, kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jika orang yang nyata-nyata sudah dicap masuk neraka jahim dengan turunnya ayat Al-Lahab, yaitu Abu Lahab, ata yaumal itsnani yukhaffafu lisururi bi ahmada, malam Senin dibebaskan dari siksa kubur. Kenapa? Gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famazannu bil abdi tulu umrihi masruran li Ahmada wa mata muwahhida. Bagaimana lagi dengan umat beliau yang setiap sepanjang umurnya selalu bergembira menyambut kelahiran dan matinya dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Tentu ini lebih banyak lagi diberikan Allah kemuliaan. Ujar Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ketampanan Rasulullah di dunia ini hanya 1 dari 10 bagian. Allahu Akbar. Yang satu ini aja sudah membuat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala menangis setiap malam, rindu kalau udah ketemu rindu lagi. Idza aliman usyaqu da'i faqul lahum fa inna liqa ahbabi qalbi dawa'uhu. Apabila para perindu bertanya tentang penyakitku, katakan kepada mereka, tidak ada obatnya kecuali bertemu dengan kekasihku. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 di dunia ini sudah begitu dirindukan. 9 kata Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki disimpan dalam surga. Masya Allah. Ya kan? Tidak simpan dalam surga. Seandainya kata beliau ketampanan 9 itu dikeluarkan juga ke dunia lengkap 10. Orang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh kada kayak lagi Nabi Yusuf tuh orang tahiris tangan kada merasa, hati jasidin tahiris ya kada merasa juga daripada lezatnya memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang muhibbin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, apa kata beliau? Fi jannatin ma syaqani
في وصفها إلا لكون حبي فيها خيما إلا لكون الحب فيها خيما. Ya Allah, surga dengan berbagai macam keindahan-keindahan yang disiapkan Allah, fasilitas untuk para orang yang taat kepada Allah. Itu bukan membuat aku tertarik, kata beliau, masuk surga. Aku masuk surga itu justru tertarik kenapa Rasulullah ada di surga. Ya Allah, saking cintanya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jam dulu. Bihankah? Belum lagi leh, sedikit lagi. Tadi 5 tadi keunggulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketampanannya melebihi ketampanan Nabi Yusuf. Kemudian lagi kesabaran. Kesabaran beliau. Nabi Nuh ketika berdakwah habis kesabaran sidin. Aku memanggil umatku ya Allah siang malam. Kada dapat tambah juga. Hitung itu aja. Malah aku di hulu-hulunya. Udah ya Allah, tenggelam makan berataan. Yak saja. Rabbila tadar alal kafirina la rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara wa in tadarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Abisakan tenggelam makan orang-orang nang mengingkar ini ya Allah. Nya kena bila anak kafir pulang. Uja Allah Ta'ala ulah kapal, cuma kamu tanam dulu pohonnya. Nanam sidin, berapa ratus tahun loh. Betul bulah kapal, kada ada konsep belum siapa ada suah bulah kapal. Tapi Allah mewahyukan luan sidin. Bulah sidin kapal, harau diherai di bubuhannya pulang. Bungulnya Nabi Nuh ini bulah kapal di atas gunung. Kayak apa? Maulur. Sampai anak sidin. Akhirnya tenggelam seberataan. Kecuali orang-orang yang diselamatkan Allah, orang-orang nang umpat lawan kapal Nabi Nuh. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika dakwah ke Taif dilempari batu. Wow, sampai berdarahan sidin. Zaid bin Harisah juga kena lemparan batu. Datang penjaga gunung yang ada di Taif. Ya Muhammad, izinkan kami balik kampung Taif ini dibalik. Biar kada ada lagi tersebut di GPS. Kan kalau orang di GPS pakai HP nyaman mencari benua tuh kada ada lagi pantai biar. Apa kata Nabi? Jangan ya Nabi. Hari ini inya kada beriman, siapa tahu nanti anaknya. Sabar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pemurah Nabi Musa, Nabi kita lebih pemurah lagi. Datang orang Badawi. Habis perang, banyak Nabi mendapatkan ganimah. Oh jarang Badawi ya Rasulullah. Minta pang kambing, ya Nabi angkut situ nah. Antara dua buah baina jabalain, antara dua buah gunung. Mak, banyaknya beratus. Bagayaan kapian ini kada aja Nabi angkut dia bawa. Akhirnya orang Badawi tadi kehimungan, bawanya kambing curut sampai ke kampungnya di pedalaman Mekah itu. Akhirnya dia berkata kepada kaumnya, itu Muhammad tidak takut miskin, ini kita banyak dapat beri kambing, ayo kita rame-rame masuk Islam. Ada pula orang yang fakir miskin datang kepada Nabi ya Rasulullah, berikan Pak aku sesuatu. Nabi kita tuh kalau diminta kada pernah bersuara kada ada. Rupanya hari itu kada ada yang diberikan ya Nabi itu. Ada bajuku Aisyah bilakan unjuk oleh Nabi. Rupanya pintar benar nama minta sedekah nih. Baju Rasulullah ini mahal nenek-nenek. Bawanya ke pasar. Orang di pasar, siapa hendak membeli baju Rasulullah? Apa orang ke tangan. Akhirnya di situ ada juga orangnya buta. Buta kada melihat. Tapi sugih. Mani budak-budak. Itu orang melelang baju Nabi. Ikam mau hendak bebas. Dapat tekan baju itu ikam bebas. Akhirnya si budak tadi nang mendapatkan harganya larang. Iya deh, selesai. Ini tuan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangganya si buta tadi.
Ya Allah, ulun bersyukur hari ini dapat baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diciumnya dengan berkahnya jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya Allah bukakan mataku. Seketika itu spontanitas orang buta tadi sembuh dari buta dengan berkah mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sambil menangis si buta tadi, ya Allah, aku bersyukur udah sekian puluh tahun mataku buta, sekarang dengan berkah baju Rasulullah mataku bisa melihat, ya Allah. Akhirnya saudagar yang kaya raya tadi pergi ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun syukur benar nah berkat nih baju sampian mata ulun sudah melihat nih, gen ulun suka sudah, ulun kembalikan baju ini lawan sampian. Rasulullah tersenyum. Dalam hadis itu sampai-sampai geraham beliau itu kelihatan putih. Ujar Nabi, ya Aisyah, luar biasa jubahku ini. Pertama mengkayakan orang miskin, ya nang pakir tadi sugih ya. Nang kedua aja Nabi membebaskan budak, ya nang budak nama lelang tadi. Yang ketiga menyembuhkan orang buta. Oh, Nabi kalau diminta apa aja, beliau luar biasa pemurahnya. Lebih pemurah daripada Nabi Musa. Ya Allah. Habisnya lagi banyak lagi. Keberanian Nabi Musa, Nabi kita lebih berani lagi. Kemudian keunggulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya, bahwa Nabi itu diutus untuk menyatukan umat, menyatukan bangsa. Kalau nabi-nabi yang lain menyatukan orang per orang menjadi satu kelompok, satu suku. Tapi kalau Nabi kita menyatukan bangsa-bangsa. Makanya dalam Quran kadada, ya ayuhal Arab, dada. Ya ayuhal Indonesia kadada, ya ayyuhalladzina amanu, siapa aja nang beriman seluruh dunia, maka karena dari saruan itu, ya ayuhan nas, hai seluruh manusia. Masya Allah. Jadi beliau itu kerasulan beliau napa universal, menyangkut keseluruhan manusia, menyatukan manusia. Kemudian yang keberapa sudah? Ya 5 tadi lah. Pertama berhasil mengangkat harkat martabat manusia dari kehancuran. Yang kedua kerasulannya menyeluruh. Yang ketiga terkumpul pada beliau itu apa? Sifat-sifat kepujian para nabi-nabi, sidin sorangan terkumpul di situ, bunga segala macam. Yang keempat beliau menyatukan bangsa-bangsa. Yang kelima yang terakhir beliau sukses di semua bidang. Masya Allah. Jarang orang yang sukses semuaan. Sukses dalam berkarir, rumah berantakan. Sukses mencapai karir, anak kada kakarwan tampoh. Kalau Rasulullah apa? Sukses membina rumah tangga, membina anak, kemudian apa? Memimpin negara, memimpin perang di medan perang. Rasulullah adalah sukses di semua bidang. Makanya di sisi mana saja kalau kita ingin mencontoh, tidak ada contoh yang terbaik itu kecuali Rasulullah. Sebagaimana ayat yang dibacakan qari kita tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Masyaallah tabarak. Itulah keagungan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ulun ingin lagi menyampaikan apa sih kunci keberhasilan Rasulullah itu? Nah ini kuncinya itu ada 5. Kalau ulun terangkan ini sampai maghrib kada tuntung. Insya Allah mudahan kalau ada waktu, ada kesempatan kita ketemu lagi di gelombang yang sama. Mudah-mudahan di manakah kainalah. Nah kira-kira ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada akhirnya kita dimudahkan Allah untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan diberi kesempatan di dunia ini juga kita bisa bertemu dengan Nabi, apakah dalam tidur yaqzatan wa manaman. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ya maulana li alaika dzakirin wa li ni'maika syakirin wa ala qada'ika wa balaika wa qadarika minas sabirin. Kal halal wal halal marzuqin minal haram ma'sumin fi jinani muna'imin wa 'anil nirani mub'idin ila wajhika wajhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbana nadhirin mutamatti'in ruddana Allahumma ilaika maradan jamila ruddana Allahumma ilaika maradan jamila ruddana Allahumma ilaika maradan jamila wa la taj'al
اللهم الشيطان علينا في سير الحالات ولا عند الممات ولا قبل ولا بعده كيدا ولا سبيلا واثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوبا جزيلا واجرا منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وكرمك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم ثواب ما قرأناه وما هللناه وما كبرناه وما صليناه واجعل ثوابه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء إخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى لكل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناهن بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضجوا مقربا من أموات المسلمين والمسلمات كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحمنا جميعا برحمتك واسكننا وإياهم بفصيح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصلاة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا أنت راض عنا ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا بعيد وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آباء إخواني من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين إلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح من قرأناه ثم إلى أرواح ثم إلى أرواح ولله من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كان وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح سادتنا أهل معلى والسبيكة والبقيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لأرواح سعيد الحج اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والنور والبهجة والسرور من يوم هذا إلى يوم البعث والنشور اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا الله تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Nah sekarang jalan lagi. Iya, ambil di kamera. Siapa? Sugeser. Yang abonnya deh. Gracias. Wah, saya juga Mana di luar kah? Di luar kah? Hah? Di luar sini kah? YouTube apa langsung?
Ini mah di aneh hendak ya kalawasan manung saat ini menjabat lewat seket ya.